keempat ini kita akan masuk kepada tema Global Supply Chain dalam era hijau, Bu dan Bapak sekalian, dalam rangkaian kegiatan Indonesia Green Connect 2025, di mana kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Energy Academy Indonesia atau EKADIN dengan Institut Teknologi Bandung, khususnya Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi ITB. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian, saat ini kita ketahui bersama bahwa Indonesia berada pada titik penting dalam transisi energinya, di mana dalam era hijau saat ini, maka bagaimana kita melakukan proses operasi, bagaimana kita menempatkan infrastruktur, bagaimana kita melakukan proses bisnis, dan juga bagaimana kita melakukan seluruh proses dari mulai titik awal sebuah produk dan jasa dibangkitkan sampai dengan titik akhir di konsumen, merupakan satu proses yang membutuhkan suatu proses transformasi dalam rangka membentuk supply chain yang konvensional ke dalam supply chain hijau, sehingga kita dapat mempercepat transisi menuju sistem energi yang bersih dan berkeadilan serta berkelanjutan. Untuk itu Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita sangat berbahagia bahwa kita memiliki 4 panelis yang luar biasa di bidang green supply chain. Yang pertama saya ingin mengundang Bapak Apit Priyanugraha. Beliau adalah Kepala Pusat Industri Hijau di Kementerian Perindustrian. Pada Bapak Apit kami persilahkan. Panelis kedua kali ini dari industri, beliau merupakan sustainability expert dari PT Surveyor Indonesia. Kami mengundang dengan hormat Ibu Wika Harisa Putri. Ibu Wika, kami persilahkan. Silakan. Baik, panelis yang ketiga, beliau adalah manajer umum hubungan pemerintah dari PT Hartono Istana Teknologi, atau seringkali mungkin kita lebih mengenal dengan Polytron. Yang terhormat kami mengundang Bapak Yogianto. Silakan Pak. Baik, kemudian panelis kita yang luar biasa berikutnya, yang panelis yang keempat, beliau adalah Group Head dari Occupational Health and Safety, Management System and Corporate Sustainability PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kami persilahkan naik ke atas panggung yang terhormat Bapak Bondan Winarno. Silahkan Pak Bondan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, karena acara masih berlangsung, dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berada di tempat duduk dan menyimak jalannya sesi keempat. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berada di tempat duduk agar kita bisa menyimak jalannya sesi keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum acara ini atau panel diskusi ini dimulai, izinkan saya membacakan secara singkat biografi dari 4 panelis kita yang luar biasa dan merupakan prominent people di bidangnya. Yang pertama Bapak Apit Priyanugraha, beliau adalah kepala dari Pusat Industri Hijau, gitu tadi sudah disampaikan, dari Kementerian Perindustrian, dan memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang kerjasama internasional dan juga kebijakan industri. Beliau memiliki background di bidang teknik informatika dan juga pernah menjadi ICT dan Biotech Officer di Fraunhofer Indonesia. Yang berikutnya adalah Ibu Wika Harisa Putri. Beliau adalah Sustainability Expert di PT Surveyor Indonesia dan juga merupakan Policy Advisor di berbagai kementerian dan juga industri.
Saat ini Ibu Wika adalah juga merupakan kandidat doktor di bidang ekonomi dari Universitas Erlangga dan juga memiliki banyak sekali sertifikasi profesi di antaranya CSRA dan CRMP. Berikutnya adalah Pak Yugianto. Beliau sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di teknologi di industri elektronik di Indonesia, merupakan GM hubungan pemerintah di PT Hartono Istana Teknologi dan juga sebelumnya GM di Business Development dan juga aktif dalam berbagai untuk membina hubungan dengan berbagai institusi pemerintah di Indonesia dan juga asosiasi profesi diantaranya AIPTI dan Kadin. Kemudian Pak Bondan Winarno. Pak Bondan adalah Group Head dari Occupational Health and Safety di PT Pelindo dan juga merupakan atau memiliki National Level Safety Culture Award dan Zero Accident Award dan merupakan alumni dari di ITB juga di program Magister Business Administration. Baik, ini adalah sesi yang sangat luar biasa Ibu dan Bapak sekalian. Untuk itu mungkin untuk membuka sesi ini ada satu hal yang ingin kita ketahui bersama baik dari perspektif pemerintah begitu dan juga perspektif Ibu Bapak di industri terkait dengan supply chain hijau, karena kita ketahui atau rantai pasok hijau, karena kita ketahui rantai pasok ini merupakan sesuatu yang mungkin sudah lama mengemuka, tapi dalam prakteknya di industri ini kita ingin mendapatkan insight lebih dalam, sehingga kita ingin mengetahui saat ini apa saja yang menjadi prioritas utama begitu, baik dari sisi pemerintah maupun juga dari industri terkait dengan adopsi rantai pasok hijau dan bagaimana proses transisi yang dilakukan dari rantai pasok konvensional menuju rantai pasok hijau dalam rangka penguatan supply chain Indonesia secara global. Mungkin kita mulai dari Pak Apit dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi saya mungkin langsung aja karena tadi juga kayaknya waktunya mepet ya Pak ya. Jadi dalam konteks supply chain hijau ada beberapa memang prioritas dari sisi kebijakan industri ya Pak. Kalau dikaitkan dengan konteks industri hijau, pembangunan industri hijau, sekarang yang sedang kami bangun itu adalah kami sedang membangun ekosistem industri hijau. Nah ini tentunya nanti eventually akan terkait dengan masalah supply chain hijaunya. Yang pertama concern kami adalah bagaimana melakukan atau mendorong transisi hijau di sisi industri. Kita ada beberapa kebijakan yang sifatnya juga sedikit agak nge-push gitu ya. Dan salah satu yang menjadi daya dorong itu adalah tuntutan kami untuk menurunkan emisi misalnya. Nah ini menjadi faktor pendorong juga bagi kami untuk mempercepat dan mendorong dan memaksa industri untuk bertransisi menuju industri hijau. Beberapa regulasi yang kami siapkan misalnya yang sudah existing ya Pak, kami membuat standar industri hijau. Walaupun saat ini misalnya penerapannya masih bersifat voluntary, tapi nantinya tentunya ini juga standar industri hijau ini kami siapkan agar produk industrinya itu, walaupun standar industri hijau itu yang kita verifikasi adalah proses produksi, tapi kami harapkan produk yang dihasilkan itu sudah memenuhi berbagai standar atau benchmark ataupun measurement untuk dianggap barang itu sebagai barang yang sustainable sehingga dapat meningkatkan daya saing produk tersebut, bukan hanya untuk pasar Indonesia tapi kami harapkan juga pasar global. Karena saat ini industri juga dituntut untuk mulai mempraktekkan ya kalau kami menyebutnya simpelnya industri hijau gitu ya, dengan aspek sustainability, ramah lingkungan dan hemat energi dan seterusnya, itu mengikuti standar global. Karena industri saat ini banyak dituntut oleh off-takernya. Kalau dia jualan ke Eropa ya mau nggak mau banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan kami mendorong itu dan salah satunya dengan penerapan industri hijau tadi.
Lalu juga kami menyiapkan faktor pendorong lainnya adalah kalau yang sekarang sedang heavy kami lakukan adalah dalam waktu dekat ini Bapak Ibu, kami akan menerapkan kewajiban pembatasan emisi misalnya. Nah ini kita mau nggak mau kan harus comply dengan target-target penurunan emisi ini. Rencananya kami paling cepat itu tahun 2027 beberapa subsektor industri, ya dalam hal ini baru 4 subsektor industri yaitu semen, pupuk, pupuk kertas, dan industri logam. Itu akan kami mulai terapkan pembatasan emisi Bapak Ibu. Dan implikasi dari kebijakan pembatasan emisi ini kan ini adalah compliance system. Mau nggak mau akan memaksa industri juga harus mempraktekkan sustainabilitas gitu ya, menurunkan emisi lah pendorongnya gitu. Tentunya akan menerapkan berbagai teknologi rendah karbon di sistem produksinya, di semua aspek produksinya, karena nanti pembatasan emisi itu akan ada di level production facility. Nah harapan kami ya ujung-ujungnya produk yang dihasilkan akan meningkat daya saingnya gitu, karena sekarang tuntutan global terkait green product kan sudah sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kalaupun misalnya masih ada yang memiliki mindset seperti Presiden Amerika misalnya tidak mau urusan dengan sustainabilitas, kami simply melihatnya dari sisi ekonominya saja gitu. Karena peluang pasar dan daya saing kita meningkat ketika produk itu memenuhi standar lingkungan, standar ramah lingkungan, sustainabilitas, otomatis daya saingnya kuat dan akhirnya akan berkontribusi pada global supply chain gitu. Nah mungkin sementara ilustrasi sederhananya dari pemerintah seperti itu, beberapa kebijakan kami yang memang mengarah pada peningkatan kontribusi supply chain hijau di global supply chain khususnya dari Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Apit. Ibu Wika mungkin berikutnya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global supply chain ini sesuatu yang sangat menarik dan kemudian mungkin satu hal yang perlu disadari adalah bahwa saat ini global supply chain ini juga sudah menjadi barrier kalau kita tidak menuju ke green gitu. Nah beberapa hal mungkin kalau tadi Pak Apit dari sisi strategi kebijakan gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin kalau dari kami itu justru lebih mensoroti dari ketersiapan proses pendataan, karena ketika kita bicara global supply chain mereka akan mengangkat tema terkait dengan traceability. Nah ternyata traceability ini juga tidak mudah gitu, karena kita punya produk komoditi yang juga sangat beragam dan kemudian juga mereka memiliki aturan mainnya sendiri-sendiri. Nah di kita persoalan terkait dengan pendataan, kemudian bagaimana literasi di level smallholder terkait dengan pendataan, itu kan juga sesuatu yang sangat struggle. Kemudian beberapa juga kalau misalnya kita mau menggunakan teknologi informasi untuk manajemen data dan lain sebagainya, ada keterbatasan ketika kita bicara soal pada rantai pasok hulu begitu ya. Di sana itu jaringan internet itu juga sangat terbatas. Nah kemudian berikutnya adalah kita akan bicara soal dilema keberpihakan. Dilema keberpihakan itu artinya begini, pada satu sisi ketika kita akan mendorong bahwa traceability ini akan kita jalankan, pada sisi yang lain ini akan menimbulkan kenaikan harga sehingga ada istilah green premium gitu ya. Kalau misalnya kita mau traceable berarti harganya harus naik. Nah kemudian yang coba kita dorong adalah oke, kalau seperti itu berarti bagaimana mekanisme yang paling tepat. Nah saat ini yang berjalan di pasar adalah mekanismenya voluntary, artinya betul-betul company yang mereka punya kemampuan, kapabilitas dinamis yang cukup, mereka akan mendekat, artinya menyiapkan proses traceability itu. Nah, tetapi kalau kita bicara soal Indonesia secara keseluruhan, kita tidak boleh lupa bahwa rantai pasok itu bisa sampai tiernya itu bisa sampai banyak ya Pak ya. Nah, ketika kita bicara tiernya banyak, kita punya banyak keterbatasan. Di sini saya istilahnya saya gambarkan dengan grafik-grafik. Kalau mereka mau istilahnya mereka mau bekerja sama, maka pasti mereka akan bicara soal berapa sih cost yang harus saya korbankan, istilahnya saya tambahkan di situ. Tapi kalau seandainya saya kemudian merasa terancam kalau saya tidak comply terhadap ini, maka mereka akan ada keinginan untuk juga berkolaborasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita bicara soal tadi ya kembali lagi mendorong rantai pasok hijau, itu kita pasti akan bicara soal
bagaimana peran pemerintah. Pemerintah akan mengambil peran di sebelah mana. Nah, disinilah sebenarnya kita perlu menyusun model-model traceability yang benar-benar punya orientasi untuk smallholder itu bisa terlibat. Nah, satu-satunya jalan ya yang ada di grafik lengkung ini gitu. Jadi harus mau ada istilahnya kompromi antara pemerintah dengan di company sebagai eksportir untuk bersama-sama mendorong traceability ini. Jadi mungkin itu dari saya sementara. Terima kasih Bu Wika. Jadi ini ada, kalau dari dua panelis ini ada dua kata kunci yang saya coba catat. Yang pertama ekosistem standarisasi, kemudian untuk mengimplementasikan ini kita perlu, nggak mungkin supply chain hijau itu tanpa traceability memang sebetulnya begitu. Mungkin kita dengarkan lebih lanjut begitu dari Pak Yugianto, silakan Pak. Oke, saya langsung aja ya, juga waktunya mepet. Jadi kalau untuk dari kita industri ya kebetulan ya, PT Hartono Istana Teknologi itu Polytron, jadi kita itu kebiasaannya kalau orang industri itu adalah do, Pak. Jadi yang kita lakukan adalah seluruh ESG report kita ramp up itu 2002, 2003, 2004 udah kita buat. ESG reportnya udah siap. Kita salah satu partner dari Pak Apit di industri hijau, salah satu perusahaan percontohan juga. Nah, struggle-nya masih di air tanah, Pak. Struggle-nya di situ. Jadi industri hijau itu is a must karena ready or not the world is going there. Jadi sekarang Europe udah mulai melemah kan ya. Dulu apapun yang kita impor ke sana, kita ekspor ke sana harus traceability-nya jelas, Bu. Sampai kayu pun harus dijelasin lahirnya dari mana. Nah, itu udah kita implement. Jadi kalau mulai solar cell, wind dan lain-lain udah kita exploit mulai tahun 2022 terakhir setelah setelah pandemik. Setelah itu kita juga menerbitkan ESG report for public meskipun kita private company. Seperti itu kita juga comply dengan Kemenperin juga untuk industri 4.0 di mana itu ada kandungan industri hijau di situ. Nah, yang terakhir adalah uji publik kemarin yang dilakukan Kemenperin untuk format TKDN dan BMP terbaru itu industri hijau udah masuk di situ. Jadi nanti yang kita butuhkan selanjutnya di Indonesia itu adalah badan penilai ESG yang scoring, dan kedua adalah industri hijau yang bisa dalam tanda petik adjusting ke industrinya Indonesia. Karena di Indonesia itu yang paling krusial itu adalah penggunaan energi yang tinggi dan air tanah. Seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yugianto. Berikutnya Pak Bondan, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Andi ya. Jadi bicara mengenai global supply chain dan katanya dengan bagaimana peran kami di Berindo ini memang sebenarnya critical point-nya adalah kalau kami ini di tahun 2021 ya, semenjak kami melakukan merger. Karena ini dalam konteks supply chain ini menjadi kunci peran yang sangat penting ya. Karena dengan kita merger ini kita berusaha untuk bagaimana kami juga memperbaiki beberapa pola pelayanan kami. Nah, apa sih yang menjadi kata kunci di sini adalah ketika kita melihat ya dari sisi transportasi sendiri kan isu terkait dengan emisi ini kan menjadi hal yang sangat krusial gitu ya. Sehingga kami sebagai salah satu fasilitator pelabuhan ya dari sini adalah kunci penting juga dalam konteks supply chain ini. Maka hal yang pertama ya yang coba kami lakukan adalah bagaimana kami harus bisa mereduce bagaimana waktu standar atau berthing time ya dari vessel. Mungkin Bapak Ibu juga ingat ya bahwa nanti di tahun ini juga 2025 itu IMO juga sudah menyepakati untuk zero framework sendiri, sehingga peranan ketika shipping atau kapal-kapal itu harus bersandar di pelabuhan, maka peranan kami ini juga pasti akan dibutuhkan. Nah, inilah yang secara paralel ya kami coba mulai investasi gitu ya. Bagaimana kami harus menyiapkan onshore power connection ya. Baik itu secara on grid maupun off grid. Memang saat ini kami memang paling banyak secara on grid, namun kami juga sudah mulai berupaya agar supply terhadap listrik itu ya, terhadap kapal ini off grid pun kami juga sudah mulai. Yang pertama ini kami lakukan di Karangjamuang ya, di Surabaya, Madura seperti itu. Dan tentunya ini juga bagaimana performance kami terhadap kegiatan bongkar muat ini yang harus kami benahi.
Dan alhamdulillah ya, dalam proses transformasi kami selama 3 tahun itu disparitas ya, perbedaan bagaimana kegiatan kualitas bongkar muat baik dari barat ke timur ini sudah mulai berkurang signifikan ya, karena memang bagaimana kami harus menstandarkan ya pola operasional kami. Nah ini yang waktu itu kami petakan ya, di mana di situ ada ketimpangan yang cukup lumayan gitu ya, bahwa kegiatan bongkar muat ini benar-benar berbeda dari waktu kecepatan. Nah apa impactnya? Ketika kami sudah benahi, ketika dari pola pelayanan kapal itu untuk bongkar muat, maka saat ini pun Sorong dan Jayapura pun nggak akan kalah dengan di Jawa. Bahkan kawan-kawan di Sorong ya, secara SDM yang coba kami sadarkan juga dari bagaimana pola kompetensi itu, mereka sudah bisa memberikan tergabung ya dalam tim terkait dengan transformasi ini ke Semarang. Jadi inilah yang menjadi titik penting kami ketika bagaimana kami harus menurunkan dari sisi performance, meningkatkan dari sisi menurunkan kegiatan bongkar kemudian juga dengan waktu sandar. Ini adalah kunci penting kami ya, sehingga ketika kami berusaha untuk melakukan penyusunan roadmap gitu ya, sehingga waktu itu kami juga harus menghitung energi, ini ada dampak yang cukup signifikan. Ya, memang kami juga ada beberapa upaya lain ya, seperti bagaimana kami menyiapkan PLTS, tadi yang ada unsur performance, tapi totally ini hal yang signifikan terjadi. Dan terima kasih ya Bu Ika ya, beliau ini support kami ya, kami dibantu dalam bagaimana kami menghitung energi di 4 pelabuhan utama ya, di Priuk, kemudian di Perak, di Makassar dan juga Belawan, dan sekarang kita terus bertambah. Jadi upaya-upaya inilah yang kami coba mulai benahi ya, sehingga dalam roadmap kami ya sampai dengan tahun 2029 itu kami juga sudah mulai berupaya bagaimana goal terkait dengan bagaimana kita mereduce ini ya, mulai kami harus berkomitmen. Even mungkin ada sedikit perbedaan angka, tapi kami tetap optimis bahwa inilah yang menjadi pendorong kami agar peran kami ya untuk mendukung global chain ini bisa lebih agresif. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bondan. Mungkin kita ingin menggali lebih lanjut begitu. Kali ini mungkin dari Pak Bondan dulu, nanti terakhir dari sebagai closing statement dari pemerintah begitu Pak ya. Menarik Pak, tadi transformasi ini bertujuan untuk menurunkan logistic cost per unit. Yang kita ketahui ini ujung-ujungnya daya saing produk sebetulnya di pasar global. Nah, kalau dari kurvanya Bu Wika tadi kan ada trade off nih Pak. Nah, gimana caranya mungkin Pelindo gitu Pak bisa share, kita bisa menurunkan logistic cost per unit tapi sekaligus mengadopsi konsep-konsep green supply chain yang kita ketahui di banyak kasus justru menaikkan cost begitu. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi memang gini, dalam konteks tahapan kami ini yang pertama secara fundamental kami memang harus membenahi dulu dari sisi pola operasi, bagaimana kami harus menstandarkan ya, dimulai dengan bagaimana kita memperbaiki sisi planning. Ketika planning itu ternyata sudah kami benahi, otomatis nanti secara kegiatan otomatis baru ini akan kami bisa kurangi beberapa faktor delay tadi gitu. Nah, ketika itu sudah kami lakukan, maka tahapan yang sangat penting tadi kalau kita bicara mengenai digitalisasi, ini juga menjadi kata kunci juga. Sehingga bagaimana kegiatan layanan ini secara tersistem ini juga sudah harusnya bisa tersentralisasi gitu kan ya, sehingga kami pun juga secara paralel kami melakukan kegiatan sistemisasi terhadap bagaimana sistem-sistem ini kami coba standarkan juga gitu, sehingga ini ketika kita ada kegiatan di Aceh sampai di Papua gitu, kami sudah bisa mulai memantau bagaimana sih kinerja-kinerja yang secara kondisi ini bisa real time bisa kita pakai. Dan ini juga menjadi hal yang sangat penting karena ini juga terhubung dengan Inaportnet ya di Kemenhub. Tentunya ini juga menjadi yang krusial, karena apa? Karena waktu sadar kapal pun akan terlihat. Jadi mulai dari kapal masuk tersistem dari Kementerian Perhubungan, kemudian kami juga bisa menginput seperti apa case-nya tersebut. Bahkan bagi kami pun ketika kami ada kegiatan seperti pemanduan, piloting itu ya, yang kondisinya nggak sesuai itu akan bisa langsung otomatis secara real time ini kami bisa pantau untuk perbaikan. Kami tahu mana sih kinerja-kinerja yang kurang perform misalnya gitu kan, yang sudah lebih bagus itu secara real time. Dan secara paralel juga ya, kami kan juga tidak hanya bicara mengenai aspek operasional, tapi bagaimana kami juga harus melakukan investasi-investasi terkait dengan secara green supply chain itu. Itu juga kami lakukan ya, saat ini kami sudah melakukan elektrifikasi terhadap totally kita sudah punya hampir 245, saat ini 237 tapi akhir tahun kami harapkan 245 key kontainer keren kami itu sudah kami elektrifikasi, sehingga
ini juga menjadi salah satu faktor pendukung agar kegiatan emisi ini juga bisa lebih bagus lagi. Nah, kemudian ini bisa dilihat di sini. Memang kami di tahun 2029 kami masih punya target sampai 340-an, tapi kami masih optimis. Namun sekali lagi ada memang kendala ya, karena kan supply ini kan berbeda antara di barat dan timur, sehingga termasuk juga kondisi peralatan kami. Kami jujur gitu ya, bahwa peralatan kami ini kadang sedikit berbeda dari sisi yang barat dan juga di timur nih. Sehingga memang prosesnya ini kami harus lakukan dulu secara bertahap ya, mulai dari barat kemudian nanti berkala sampai ke timur. Karena alat-alat kami pun juga secara investasi harus kami perbaharui, tapi tentunya bertahap gitu ya. Nah ini bisa dilihat bahwa sekarang pun prosesnya sudah masuk ke HMK Ambon, dan ini tentunya juga bisa mendukung kami terhadap bagaimana kami harus mencapai program-program untuk dekarbonisasi ini, khususnya kami buat di tahun 2029. Demikian ya. Baik, Andi. terima kasih Pak Badan. Mungkin Pak Yugianto tadi diskusi kita dari sejauh ini, ada satu aspek yang mungkin saya pribadi dan juga mungkin audiens di sini ingin mendapatkan eksplorasi lebih lanjut, itu dari sisi konsumennya Pak. Baik, dari sisi konsumen ini bagaimana kita mengedukasi konsumen tentang pentingnya produk-produk yang dihasilkan dari sebuah supply chain hijau, karena at the end kan revenue ini dari customer gitu. Silakan Pak Yugianto. Ya, ini tantangan tersendiri Pak itu Pak, karena mohon maaf nih, di Indonesia itu selalu price is king ya. Jadi dari situ ya. Jadi kalau kita mau contohnya ada star rating ya, itu kan salah satu inisiatif kita untuk masuk ke industri yang hijau gitu ya. Itu aja kita rata-rata cuma 1 atau 2 star. Kebetulan memang harga listrik kita per kWh itu memang paling murah di region kita. Jadi mereka nggak ada, ya entah ya ini saya gimana cara ngomongnya, mereka nggak ada concern untuk pemakaian listrik berhemat seperti itu. Jadi pakai listrik ya pakai listrik gitu ya. Jadi kalau di negara tetangga misalnya ya Singapura itu, mereka concern banget pakai yang teknologi-teknologi terbaru, di mana star ratingnya udah ada yang 3, ada yang 4. Itu menggambarkan policy atau gaya yang customer ada di Indonesia. Tapi kolaborasi dari industri dan pemerintah lewat regulasi, lewat insentif dan lain-lain itu harusnya bisa menggerakkan itu pelan, tapi pasti bisa. Nah dari situ kita juga apply berbagai macam produk yang memberikan dampak nyata. Kita udah masuk ke EV roda 2 listrik, kita masuk ke roda 4. Kebetulan saya keluarin nggak boleh, saya mau bawa ke sini tadi, saya nggak boleh itu. Pak Presiden baru meninggalkan tempat, baru boleh jam 4 baru keluarin. Wah sore banget ya, seperti itulah. Jadi kita mau buktikan bahwa ini industri kita cuma bisa melakukan seperti itu, masuk go to market green. Nah itu eksploitasinya kita dari situ. Cuman balik lagi kesadaran untuk masyarakat untuk pakai mobil. Kemarin di pameran Gias kan booming tuh lagian, ada satu merek yang lebih murah dari itu. Tergeraknya selalu dari harga. Itu key structure yang paling gampang untuk orang masuk, untuk go green ya. Nah begitu mereka sudah masuk, mereka udah lupa sama yang namanya, mohon maaf, ngisi bensin di Pertamina. Nah itu, jadi mereka kadang-kadang ya mohon maaf masih ada yang ke Pertamina meskipun mobilnya listrik, lupa seperti itu. Tapi itulah semangat kita di Indonesia yang perlu terus di empowering. Jadi customer itu sebenarnya kalau kita tanya, itu cuma mintanya gini, sebenarnya pemerintah kalau subsidi gas itu kan tiap liter subsidi itu ya, tapi kalau untuk listrik PPN DTP cuma sekali untuk 1 KTP, seperti itu. Sebenarnya lebih efektif, cuman kita selalu kepingin customer kita itu di-educate terus-terusan, baik pemerintah, baik dari private sector maupun dari antara pelanggan kita juga, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir ini karena saya juga sudah diberi pesan oleh panitia. Mungkin Bu Wika dan Pak Apit begitu Pak, sebagai closing statement nanti dari Pak Apit. Kalau kita bicara tentang supply chain global, maka supply chain nasionalnya nggak bisa lepas dari standar-standar yang ada di supply chain global. Terkait traceability Bu, gimana traceability kita, ini pasti banyak tantangannya, bisa comply dengan standar global ini, dan mungkin nanti closing statement dari
Pak Apit terkait dengan diskusi kita tentang supply chain hijau di siang ini. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini beberapa cukup menarik. Jadi kalau dari kacamata kami, kebetulan kami banyak mendampingi juga industri. Memang satu masalah utama itu ada di dinamik capability. Kapabilitas dinamik organisasi kita di company itu menjadi masalah besar untuk mendorong inisiatif-inisiatif green. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita bicara soal tata kelola yang memang sudah siap dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan apa istilahnya, bukan hanya diskusi di mimbar akademik, tetapi betul-betul mereka itu di level rantai pasok tier 2, 3 itu mereka itu sama sekali nggak ngerti tentang tata kelola yang baik itu seperti apa. Apalagi kalau kemudian kita harapkan mereka untuk comply terhadap standar global. Jadi memang perlu secara bersama-sama kita bicara soal literasi ya yang lebih dampaknya lebih signifikan untuk teman-teman kita terutama yang di smallholder. Jadi ketika smallholdernya sudah mulai terliterasi dengan baik, dynamic capability-nya di company yang eksportir itu juga sudah meningkat. Nah, dua ini harapannya bisa mampu mendorong tadi gairah untuk mau bekerja sama. Mungkin itu dari saya. Baik, jadi kata kuncinya kolaborasi, dan untuk itu bagaimana ini Pak? Kolaborasi antara industri dan pemerintah untuk bersama-sama mentransformasikan supply chain kita menuju supply chain hijau. Jadi memang kolaborasi itu kunci ya Bu ya. Kita juga banyak PR ini untuk kolaborasi ini bahkan antar institusi pemerintah pun itu PR Pak. Ini mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal saja bahwa dalam mendukung tadi kontribusi supply chain Indonesia yang bersifat green tadi ya, yang ramah lingkungan dan seterusnya, susah-susah gampang Pak. Yang pertama, kami dari pemerintah itu selalu melihat dari dua perspektif bahwa untuk menjadi sustainable yang eventually nanti akan berdaya saing, itu juga akan menimbulkan konsekuensi logis dalam hal cost ya. Yang ujung-ujungnya nanti justru malah menurunkan daya saing karena ujung-ujungnya harus ditanggung oleh si off-taker gitu. Nah, tapi makanya kami harus melihat bahwa upaya untuk menerapkan transformasi hijau ini, untuk menerapkan segala prinsip ramah lingkungan ini, green ini, itu harus seiring sejalan dengan nilai ekonominya gitu. Nah, ada beberapa upaya pemerintah yang sekarang dilakukan, terutama untuk menjawab beberapa tantangan. Misalnya tadi juga sudah disebutkan ya, masalah financing, masalah human capitalnya gitu ya. Kami misalnya gini Pak, salah satu challenge yang paling berat itu adalah terkadang, atau bukan terkadang sih, seringkali ya perusahaan industri, mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Pak. Jadi semudah kalau disuruh nurunin emisi, mereka mengidentifikasi sumber-sumber emisi aja masih kesulitan. Bahkan pencatatan energi aja mereka belum melakukan sampai level mendetail. Karena best practice-nya pencatatan sumber daya itu harus sampai level production line gitu, sampai sedetail mungkin supaya apa? Supaya kita bisa mengakses gitu ya, apa saja yang bisa kita lakukan upaya untuk mengefisiensikan misalnya dari penggunaan energi, dari material dan sebagainya. Nah, PR-nya masih banyak. Ternyata industrinya juga belum paham. Nah, yang kami lakukan dari sisi pemerintah, kami banyak memberikan pendampingan teknis misalnya, tapi kami juga tidak bekerja sendiri, tadi ya kolaborasi itu, kami bekerja sama juga Bu dengan timnya ID Survey ya, dengan Sukovindo, dengan SI, dengan BKI juga, dan beberapa NGO, stakeholder lain yang ada yang NGO, ada juga yang berbayar juga gitu ya, lembaga-lembaga verifikasi tertentu seperti Sukovindo juga kan berbayar. Nah, mereka membantu kami dari sisi korporasi, dari sisi industri, memberikan pendampingan, memberikan pemahaman, memberikan kapasitas bagaimana mereka bisa melakukan berbagai upaya efisiensi misalnya. Nah, di sisi lain kami juga banyak terkait financing misalnya. Kami saat ini tadi saya sampaikan membangun ekosistem industri hijau itu salah satu objektif utamanya adalah untuk memobilisasi pendanaan hijau atau green financing yang kita gunakan untuk membantu industri, kalau kita konsepnya mendekarbonisasi industri ya, supaya si industri itu tidak terbebani oleh capex Pak. Jadi kita mencari cara bagaimana green financing ini kan loan ya, tetap harus dibalikin uangnya gitu. Tapi industri nggak harus balikin uangnya gitu. Nah, jadi kita misalnya ya Pak, contohnya
Kalau industri itu kita bantu pasang solar panel gitu kan, itu harusnya terjadi cost efisiensi idealnya tuh sampai 30%. Nah energi efisiensi yang dari OPEX 30% itu kan selaras dengan cost efisiensinya. Cost efisiensi yang terjadi. Nah, itu digunakan untuk payback, untuk recovery. Kita juga sedang eksplorasi misalnya penerapan teknologi CCU ya, carbon capture and utilization. Itu bisa menghasilkan byproduct. Kalau pakai hidrometalurgi menghasilkan byproduct berupa soda es atau baking soda. Nilai ekonomi ini bisa digunakan untuk meng-offset biaya teknologinya gitu. Dan satu lagi yang sedang kami jajaki adalah nanti mulai 2027 mungkin 2028 kita membangun ETS untuk sektor industri, emission trading system. Harapannya ketika industri sudah berhasil menurunkan emisi, ada carbon credit, itu bisa kita jual. Nah, hasil penjualannya itu juga diharapkan bisa meng-offset biaya teknologinya. Jadi itu kira-kira beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini yang dan upcoming kebijakan gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu, bukan hanya membantu industri untuk bisa memproduksi green product, tapi juga tetap menjaga daya saingnya karena cost-nya itu kita bantuin juga mikirin gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apit, luar biasa. Baik Ibu dan Bapak sekalian, masih banyak yang ingin didiskusikan tapi tentunya waktu yang membatasi kita. Untuk itu kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh panelis kita yang luar biasa hari ini.